Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anzela Hayatun Nufus dengan NPM 2113031031. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Waktu Perkuliahan Pagi, Siang, dan Sore terhadap fokus belajar dan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Statistika Ekonomi di Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Lampung. Yuk kita simak penjelasannya. Latar belakang penelitian. Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat, long life education, dan salah satu tujuan dari pendidikan itu sendiri untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu teknologi dan kesenian. Dalam dunia pendidikan, sering kita dengar istilah dari fokus belajar dan hasil belajar. Fokus belajar merupakan sebuah perilaku pemusatan pikiran, perhatian, dan kesadaran yang dilakukan mahasiswa untuk mempelajari dan memahami isi materi bahan pelajaran maupun proses pengajaran, serta menghalau dan mengesampingkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar tersebut. Sedangkan untuk hasil belajar sendiri merupakan suatu hal yang mengimplementasikan progres seorang mahasiswa dalam memahami materi yang sudah diberikan. Dalam dunia pendidikan, fokus belajar dan hasil belajar seorang mahasiswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah waktu perkuliahan. Dalam dunia pendidikan, tidak akan terlepas dari yang namanya waktu perkuliahan. Pada umumnya dalam dunia pendidikan, waktu perkuliahan dilaksanakan pada pagi, siang, ataupun sore hari. Tentunya dalam waktu pelaksanaan perkuliahan yang berbeda tersebut dapat berdampak pada fokus belajar dan hasil belajar dari masing-masing mahasiswa. Berdasarkan isu tersebut, maka menarik untuk diteliti, karena hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak akan terlepas dalam dunia pendidikan, sehingga sangat perlu untuk diketahui dampak pastinya terhadap fokus belajar dan hasil belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung yang dipengaruhi oleh perbedaan waktu perkuliahan, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait hal yang diteliti, dan akhirnya peneliti menarik kesimpulan untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Waktu Perkuliahan Pagi, Siang, dan Sore terhadap fokus belajar dan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Statistika Ekonomi di Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Lampung. Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, pengaruh perbedaan waktu perkuliahan yang dapat berdampak pada fokus belajar dan hasil belajar mahasiswa. Yang kedua, fokus belajar mahasiswa yang terganggu dan berkurang dikarenakan waktu perkuliahan yang kurang efektif. Yang ketiga, hasil belajar mahasiswa yang dapat dipengaruhi dari perbedaan waktu perkuliahan di kelas. Yang selanjutnya, batasan masalah. Terdapat 4 batasan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ada tidaknya pengaruh waktu perkuliahan pagi, siang, dan sore terhadap fokus belajar dan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Statistika Ekonomi di Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Lampung. Yang kedua, waktu perkuliahan dalam penelitian ini digolongkan menjadi 3, yaitu waktu perkuliahan di kelas pada pagi, siang, ataupun sore hari pada mata kuliah Statistika Ekonomi di kelas gedung perkuliahan di Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Lampung. Yang ketiga, fokus belajar dibatasi hanya pada saat terjadinya perkuliahan Statistika Ekonomi di Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Dan yang terakhir, hasil belajar mahasiswa dibatasi pada nilai keseluruhan yang diperoleh siswa dari mengikuti berbagai kegiatan perkuliahan di kelas. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Dalam penelitian ini, X1 yaitu waktu perkuliahan pagi, X2 waktu perkuliahan siang, dan X3 waktu perkuliahan sore. Dan Y1 yaitu fokus belajar, hasil belajar sebagai Y2. Sesuai dengan identifikasi masalah dan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah ada pengaruh X1 terhadap Y1 mahasiswa pada mata kuliah Statistika Ekonomi di Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Lampung. Yang kedua, apakah ada pengaruh X1 terhadap Y2 mahasiswa pada mata kuliah Statistika Ekonomi di Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Lampung. Yang ketiga, apakah ada pengaruh X2 terhadap Y1
Yang keempat, apakah ada pengaruh X2 terhadap Y2? Yang kelima, apakah ada pengaruh X3 terhadap Y1? Yang keenam, apakah ada pengaruh X3 terhadap Y2? Yang ketujuh, apakah ada pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y1? Yang kedelapan, apakah ada pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y2? Dan yang kesembilan, apakah ada pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y1 dan Y2? Mahasiswa pada mata kuliah Statistika Ekonomi di Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Lampung. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan uraian masalah yang dijabarkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui yang pertama, adakah pengaruh X1 terhadap Y1? Yang kedua, adakah pengaruh X1 terhadap Y2? Yang ketiga, adakah pengaruh X2 terhadap Y1? Yang keempat, adakah pengaruh X2 terhadap Y2? Yang kelima, adakah pengaruh X3 terhadap Y1? Yang keenam, adakah pengaruh X3 terhadap Y2? Yang ketujuh, adakah pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y1? Yang kedelapan, adakah pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y2? Dan yang terakhir, adakah pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y1 dan Y2? Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Dalam penelitian ini, manfaatnya terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Untuk manfaat teoritis, yang pertama yaitu bagi peneliti, sebagai sarana untuk melatih berpikir dan penambah wawasan terhadap informasi yang belum diketahui. Yang selanjutnya bagi pembaca, yaitu untuk menambah referensi dan sumbangan pemikiran dan bahan kajian dalam penelitian tentang judul yang diteliti, sehingga dapat dikembangkan. Yang selanjutnya yaitu manfaat praktis, yaitu bagi pihak akademisi, dalam hal ini pihak kampus yang diteliti, dapat menjadikan bahan masukan untuk implikasi lebih lanjut dalam manajemen waktu perkuliahan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan kampus terkait untuk di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan FKIP Universitas Lampung yang sedang mengikuti mata kuliah Statistika Ekonomi. Yang kedua yaitu waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun ajar 2023 dan 2024. Yang ketiga yaitu objek penelitian. Objek penelitian ini adalah waktu perkuliahan pagi X1 dan siang X2 dan sore X3 serta fokus belajar Y1 dan hasil belajar Y2. Dan yang keempat yaitu tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di program studi pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Dan yang terakhir yaitu ruang lingkup ilmu. Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup yang berlandaskan pada teori pendidikan. Yang selanjutnya sudah memasuki bab 2. Yang pertama yaitu ada tinjauan pustaka penelitian, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada waktu. Pandangan waktu dilihat dari ilmu sosial ialah semua fenomena sosial yang terjadi saat tertentu dalam waktu. Semua proses sosial terjadi terus-menerus sepanjang waktu. Singkatnya, kehidupan sosial berlangsung dalam ruang waktu. Waktu seperti ruang yang melekat dalam tubuh interaksi sosial. Tinjauan pustaka yang selanjutnya yaitu fokus belajar. Fokus belajar adalah sebuah perilaku pemusatan pikiran, perhatian, dan kesadaran dilakukan siswa untuk mempelajari dan memahami isi materi bahan pelajaran maupun proses pengajaran serta menghalau dan mengesampingkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar tersebut. Lalu yang selanjutnya hasil belajar. Hasil belajar merupakan definisi sebagai prestasi belajar yang dicapai oleh siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku seseorang dalam sebuah sistem pendidikan tertentu. Yang selanjutnya yaitu statistika ekonomi, merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau pengambilan keputusan berdasarkan hasil penelitian. Yang selanjutnya yaitu penelitian relevan terkait dengan judul penelitian. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Vera Metalia Afma pada tahun 2017 yang berjudul Analisis Pengaruh Jadwal Kuliah Malam, Status Bekerja, dan Lingkungan Kelas terhadap Tingkat Konsentrasi Kegiatan Belajar Mengajar Mahasiswa Teknik Industri Universitas Riau, Kepulauan. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Indah Lestari dengan judul Pengaruh Waktu Belajar dan Minat Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika. Dan yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Julani Masrurul Nasution dan kawan-kawan yang berjudul Analisis Pengaruh Perbedaan Waktu Belajar terhadap Hasil Belajar Mata Kuliah Matematika Diskrit Mahasiswa Stikom Tunas Bangsa. Masuk ke kerangka pikir. Kerangka pikir
Dalam penelitian ini yaitu ada X1, X2, X3, Y2, dan Y1 seperti pada gambar yang dimana saling memiliki keterkaitan hubungan. Yang selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Yang pertama, adakah pengaruh X1 terhadap Y1? Yang kedua, adakah pengaruh X1 terhadap Y2? Yang ketiga, adakah pengaruh X2 terhadap Y1? Yang keempat, ada pengaruh X2 terhadap Y2? Yang kelima, ada pengaruh X3 terhadap Y1? Yang keenam, ada pengaruh X3 terhadap Y2? Yang ketujuh, ada pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y1? Yang kedelapan, ada pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y2, dan yang terakhir ada pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y1 dan Y2. Yang selanjutnya memasuki bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu ada jenis dan pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan ex post facto yang merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengambil secara langsung kondisi di lapangan. Yang selanjutnya, penelitian ini memakai metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan ex post facto dan survei. Yang ketiga, metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat, misalnya dengan cara mengedarkan kuesioner, tes, dan wawancara. Dan yang terakhir, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek atau subjek penelitian berdasarkan fakta. Yang selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini berhubungan dengan data, bukan manusianya. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang mempelajari mata kuliah statistika ekonomi, yaitu yang berjumlah 105 mahasiswa. Dan yang selanjutnya yaitu sampel penelitian. Dalam perhitungan besaran sampel dari populasi yang telah dihitung, maka menggunakan rumus De Jonge sebagai berikut yang ada pada gambar. N kecil sama dengan M besar dibagi M dalam kurung D kuadrat ditambah 1, jadi menggunakan perhitungan di atas, besar yang sampel yang dapat yaitu sebanyak 83 responden. Yang selanjutnya teknik sampling. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode probability sampling, yakni di mana teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik simple random sampling. Dikatakan simpel dikarenakan cara dalam mengambil sampel dari anggota populasinya dilakukan secara acak dan tidak memperhatikan level pada populasi tersebut, yaitu rumusnya jumlah sampel sama dengan jumlah siswa tiap kelas dibagi jumlah populasi dikali jumlah sampel. Yang selanjutnya, variabel penelitian dalam hal ini terbagi menjadi dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas ini adalah variabel yang bisa mempengaruhi serta menjadi penyebab adanya perubahan. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pengaruh waktu perkuliahan pagi X1, pengaruh waktu perkuliahan siang X2, dan pengaruh waktu perkuliahan sore X3. Yang selanjutnya yaitu variabel terikat yang merupakan akibat dari adanya variabel bebas. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini yaitu fokus belajar Y1 dan hasil belajar Y2. Yang selanjutnya definisi konseptual variabel. Yang pertama ada waktu perkuliahan pagi X1, siang X2, dan sore X3. Waktu perkuliahan adalah waktu mahasiswa saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi hingga lulus wisuda. Dalam hal ini kegiatan pembelajaran dilaksanakan pada pagi, siang, dan sore hari di kampus. Yang selanjutnya, fokus belajar merupakan sebuah perilaku pemusatan pikiran, perhatian, dan kesadaran dilakukan mahasiswa untuk mempelajari dan memahami isi materi, bahan pelajaran maupun proses pengajaran, serta menghalau dan mengesampingkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar tersebut. Dan yang terakhir, hasil belajar. Hasil belajar sendiri merupakan suatu hal yang mengimplementasikan progres seorang mahasiswa dalam memahami materi yang sudah diberikan. Menurut Rusmona pada tahun 2017 menyatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku individu yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang selanjutnya definisi operasional variabel. Terdapat tiga. Yang pertama, menurut Sugiono pada tahun 2017, definisi operasional merupakan penentuan kontrak atau sifat yang akan dipelajari agar menjadi variabel terukur. Definisi operasional diperlukan untuk memfasilitasi pemahaman dan menghindari berbagai persepsi pada penelitian ini. Yang kedua, definisi operasional variabel terdiri dari 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Yang ketiga yaitu penelitian ini menggunakan skala Likert atau instrumen penelitian menggunakan teknik kuesioner secara tertulis
wawancara, dan dokumentasi langsung ke responden. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang pertama yaitu ada angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan jawaban responden. Yang kedua yaitu wawancara tidak terstruktur, yang merupakan wawancara yang bebas di mana saja. Peneliti tidak perlu menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi, yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan. Yang terakhir yaitu uji statistik. Dalam penelitian ini menggunakan 4 metode. Yang pertama ada uji persyaratan instrumen. Ada 2 metode dalam uji ini, yang pertama uji validitas dan yang kedua uji reliabilitas. Yang selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Terdapat 4 metode dalam pengujian ini, yang pertama uji linearitas regresi, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji autoklarasi, dan yang keempat uji heteroskedastisitas. Yang selanjutnya yaitu uji persyaratan analisis data. Terdapat 2 metode dalam pengujian ini, yang pertama yaitu uji normalitas dan yang kedua yaitu uji homogenitas, dan yang terakhir yaitu pengujian hipotesis. Terdapat 2 metode dalam pengujian ini, yang pertama analisis regresi linear sederhana dan yang kedua yaitu analisis regresi linear motival. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari proposal penelitian telah saya buat. Saya sampaikan terima kasih kepada pembaca dan kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yaitu Dr. Pujiati SPD MPD. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.